Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hidup Bermakna. Bersama saya Laila yang akan membagikan kisah-kisah inspiratif yang bisa memberikan makna baru dalam kehidupan Anda. Mari kita simak bersama-sama kisah ini. Hujan deras mengguyur sebuah desa kecil di malam yang gelap. Di sebuah rumah kayu sederhana, terdengar tangisan bayi bersahutan. Bayi kembar itu baru saja dilahirkan oleh seorang ibu muda bernama Siti. Wajahnya terlihat pucat, tapi ia tersenyum haru melihat kedua buah hatinya, Fajar dan Raka, terbaring di sampingnya. Alhamdulillah, mereka sehat, gumam Siti sambil menatap kedua anaknya dengan penuh cinta. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Sang suami, Dharma, seorang buruh serabutan, terlihat gelisah. Ekonomi mereka sedang di ujung tanduk. Utang menumpuk, dan pekerjaan yang tak menentu membuat hidup mereka semakin sulit. Dek, aku nggak tahu kita bisa bertahan dengan dua anak ini. Bahkan makan besok aja kita belum tahu dari mana, kata Dharma dengan nada berat. Siti menggenggam tangan suaminya. Insya Allah, Mas, Allah pasti kasih jalan. Anak-anak ini rezeki bukan beban. Namun, malam itu keputusan yang tak terduga harus diambil. Karena terdesak kebutuhan ekonomi, Dharma terpaksa menghubungi seorang kenalan yang dikenal sering mencarikan anak bagi pasangan kaya yang tak memiliki keturunan. Mereka memutuskan untuk memberikan salah satu anak mereka kepada keluarga kaya di kota dengan harapan anak itu bisa hidup lebih baik. Kita nggak punya pilihan, Dek, kata Dharma lirih. Setidaknya, salah satu dari mereka bisa hidup layak. Air mata Siti tumpah tanpa henti, tapi ia tahu mereka tak punya pilihan lain. Dengan berat hati, bayi pertama mereka, Fajar, diambil oleh seorang perantara pada malam itu juga. Keluarga yang akan mengadopsi Fajar tinggal jauh di kota besar. Tanpa sepatah kata perpisahan, bayi itu dibawa pergi. Raka, yang tetap tinggal bersama Siti dan Dharma, tumbuh dalam keterbatasan. Rumah mereka yang sempit dan hampir roboh hanya memiliki satu kamar. Setiap hari, Siti dan Dharma bekerja keras demi bisa memberi makan anak mereka. Raka kecil sering merasa lapar. Kadang-kadang, ia hanya bisa makan nasi dengan garam. Meski begitu, ia tumbuh menjadi anak yang ceria dan selalu membantu kedua orang tuanya. Namun, jauh di kota, Fajar menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Ia diadopsi oleh keluarga kaya bernama Pak Aditya dan Bu Rini. Rumah mereka besar, lengkap dengan kolam renang dan taman luas. Fajar, yang kini dipanggil Faris, tumbuh dikelilingi kemewahan. Ia diberi mainan mahal, makanan enak, dan sekolah di tempat terbaik. Meski hidupnya bergelimang harta, ada satu hal yang sering membuat Faris merasa aneh. Kenapa ia tak punya kemiripan dengan orang tua angkatnya? Ketika ia bertanya, Bu Rini selalu mengalihkan pembicaraan. Faris, kamu adalah hadiah dari Allah untuk Mama dan Papa. Itu saja yang perlu kamu tahu, jawab Bu Rini lembut. Namun, rasa ingin tahunya tak pernah hilang. Saat Faris bersekolah di sekolah elit dengan teman-teman yang memujanya karena kekayaannya, Raka harus berjalan kaki sejauh 3 km ke sekolah dengan sepatu yang hampir jebol. Di sekolah, Raka sering diejek oleh teman-temannya. Hahaha, lihat si Raka, bajunya bolong-bolong. Kamu bawa bekal apa hari ini? Nasi sama batu ya, cibir salah satu anak. Raka hanya bisa tersenyum pahit. Ia tahu, membalas mereka hanya akan membuatnya semakin diejek. Meski begitu, ia tidak pernah menyerah. Setiap malam, ia belajar dengan cahaya lampu minyak. Bermimpi bisa membanggakan orang tuanya suatu hari nanti. Sementara itu, Faris hidup tanpa kekhawatiran. Ia punya banyak teman, sering diajak liburan ke luar negeri, dan mendapatkan segala yang ia inginkan. Tapi di balik semua itu, ia sering merasa kosong. Ada rasa hampa yang tak bisa ia jelaskan. Pada suatu hari, sebuah musibah menimpa keluarga Raka. Ayahnya, Dharma, meninggal dunia akibat kecelakaan kerja. Kehidupan mereka yang sudah sulit menjadi semakin berat. Siti terpaksa bekerja lebih keras, bahkan kadang meninggalkan Raka sendirian di rumah untuk berjualan sayur di pasar. Di kota, Faris menghadapi masalah yang berbeda.
Meski keluarganya kaya, hubungan antara orang tua angkatnya mulai renggang. Mereka sering bertengkar, hingga membuat suasana rumah menjadi dingin. Faris yang terbiasa dimanjakan, mulai merasa kehilangan kasih sayang yang dulu ia terima. Suatu hari, di sebuah acara sekolah, Faris tak sengaja melihat seorang anak yang wajahnya sangat mirip dengannya. Anak itu mengenakan seragam lusuh, sedang membantu ibunya menjual makanan di kantin sekolah. Itu adalah Raka, yang kebetulan sedang ikut membantu Siti bekerja. Faris merasa heran. Kenapa dia mirip banget sama aku? Pikirnya dalam hati. Namun, sebelum ia sempat mendekati Raka, ibunya memanggil untuk segera pulang. Pertemuan singkat itu menancap di benak Faris, membuatnya penasaran. Takdir terus mempermainkan mereka. Meski hidup di dunia yang berbeda, Faris dan Raka semakin sering dipertemukan dalam situasi yang tak terduga. Hingga suatu hari, Faris menemukan sebuah dokumen lama di lemari orang tuanya. Dokumen itu berisi surat adopsinya. Ia terkejut mengetahui bahwa ia bukan anak kandung Bu Rini dan Pak Aditya. Dengan hati yang penuh kebingungan, Faris mulai mencari kebenaran. Ia memutuskan untuk bertanya langsung kepada orang tuanya. "Ma, Pa, siapa sebenarnya orang tua kandungku?" Tanyanya dengan suara gemetar. Bu Rini yang selama ini menyembunyikan rahasia itu akhirnya tak bisa lagi berbohong. Ia menceritakan semua yang terjadi, termasuk bagaimana Faris diadopsi dari sebuah desa kecil. Faris merasa dunianya runtuh. Ia merasa marah, bingung, dan sedih sekaligus. Tapi di sisi lain, ia penasaran untuk bertemu dengan keluarga kandungnya. Setelah menemukan surat adopsinya, Faris tidak bisa lagi tenang. Pikirannya dipenuhi banyak pertanyaan. Ia merasa bahwa ada bagian hidupnya yang hilang selama ini. Siapa orang tua kandungnya? Mengapa mereka harus berpisah? Dan yang paling aneh, kenapa wajah anak di kantin sekolah kemarin sangat mirip dengannya? Hari itu, Faris duduk di kamar dengan surat itu di tangannya. Hatinya gelisah. Ia merasa bingung harus mulai dari mana. Namun, sebuah alamat yang tercantum di surat itu menjadi petunjuk pertama. Desa Tegal Arum, gumamnya. Keesokan harinya, Faris mencoba mendekati Bu Rini. "Mah, aku mau tanya sesuatu," ujarnya pelan. "Iya, sayang, ada apa?" Bu Rini tersenyum, meskipun raut wajahnya terlihat cemas. "Aku mau ke Desa Tegal Arum. Aku mau cari tahu tentang keluargaku yang sebenarnya," kata Faris tegas. Mendengar itu, Bu Rini langsung terdiam. Wajahnya berubah panik. "Faris, nggak perlu. Kamu kan sudah punya keluarga di sini. Kami, Mama dan Papa, adalah orang tuamu sekarang," katanya mencoba menenangkan. "Tapi Ma, aku perlu tahu. Aku nggak bisa hidup terus-menerus tanpa tahu siapa aku sebenarnya," jawab Faris dengan nada memohon. Melihat keteguhan hati Faris, Bu Rini akhirnya menyerah. Meski berat, ia tahu bahwa Faris berhak mengetahui kebenarannya. Dengan berat hati, ia memberikan izin. 2 hari kemudian, Faris berangkat sendiri ke Desa Tegal Arum. Ia menyembunyikan rencananya dari Pak Aditya, yang kemungkinan besar tidak akan setuju. Faris hanya membawa peta kecil dan alamat yang tertera di surat adopsi. Perjalanan itu tidak mudah. Faris, yang terbiasa hidup nyaman, merasa canggung saat harus naik kendaraan umum dan berjalan kaki di jalanan berbatu menuju desa kecil itu. Setibanya di Desa Tegal Arum, Faris melihat kehidupan yang sangat berbeda dari apa yang ia kenal. Rumah-rumah kayu sederhana berjejer, anak-anak bermain dengan riang, meski tanpa mainan mahal, dan suasana desa yang tenang membuatnya merasa asing. Ia bertanya kepada beberapa warga tentang nama Dharma dan Siti, nama yang tertera di dokumen sebagai orang tua kandungnya. Namun, sebagian besar warga hanya menggeleng. Sampai akhirnya, seorang nenek tua memberinya petunjuk. "Oh, kamu nyari Bu Siti? Dia tinggal di ujung desa, tapi hidupnya susah banget, Nak. Suaminya sudah meninggal," ujar nenek itu dengan nada prihatin. Mendengar itu, hati Faris seperti diremas. Ia tidak tahu apa yang akan ia temukan, tapi kakinya terus melangkah. Setelah berjalan cukup jauh, Faris akhirnya tiba di sebuah rumah kecil yang hampir roboh. Atapnya bocor, dan dindingnya
hanya terbuat dari anyaman bambu. Seorang wanita tua keluar dari rumah itu sambil menggendong sekeranjang sayur. Faris tahu, itu adalah Siti, ibunya. Ia berdiri terpaku, tubuhnya gemetar. Apakah itu ibuku? Pikirnya. Tapi ia tidak tahu harus mulai dari mana. Siti menyadari keberadaan Faris dan menghampirinya. "Nak, kamu siapa? Ada yang bisa ibu bantu?" Tanyanya dengan ramah. Faris berusaha menguasai diri. "Bu, saya Faris. Saya datang dari kota. Saya mencari seseorang bernama Bu Siti. Apa benar ini rumahnya?" Tanyanya hati-hati. Siti terdiam sejenak lalu mengangguk. "Iya, saya Siti. Tapi saya nggak kenal kamu, Nak." "Kamu siapa?" Faris menelan ludah. Dengan suara bergetar, ia berkata, Saya anak yang pernah ibu lahirkan. Saya diadopsi waktu kecil." Mendengar itu, Siti langsung menjatuhkan keranjang sayurnya. Matanya membelalak, dan tubuhnya gemetar. "Fajar," bisiknya dengan suara serak. Faris mengangguk pelan. "Iya, Bu, saya Fajar." Siti langsung menangis terseduh-seduh. Ia memeluk Faris erat-erat, seperti tidak ingin melepaskannya lagi. Air matanya tumpah, mencurahkan rasa rindu yang ia pendam selama bertahun-tahun. "Alhamdulillah, ya Allah, akhirnya kau pertemukan aku dengan anakku." Faris juga menangis. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan pelukan seorang ibu kandung. Pelukan itu hangat, penuh kasih, dan sangat berbeda dari apa yang ia rasakan selama ini. Sementara itu, Raka pulang dari sekolah dengan wajah letih. Hari itu, ia kembali dibully oleh teman-temannya. Namun, saat ia melihat ibunya menangis sambil memeluk seorang pemuda yang tidak ia kenal, ia merasa bingung. "Bu, siapa dia?" tanya Raka dengan nada curiga. Siti melepaskan pelukannya dan menatap Raka. "Nak, ini Fajar. Ini kakakmu." Raka tertegun. Wajahnya menunjukkan kebingungan dan ketidakpercayaan. "Kakak, maksud ibu apa?" Raka nggak pernah punya kakak. Siti menjelaskan semuanya, dari awal hingga akhir. Bagaimana Fajar diberikan kepada keluarga kaya karena kemiskinan mereka. Bagaimana ia terpaksa membuat keputusan yang menyakitkan demi memberikan kehidupan yang lebih baik untuk salah satu anaknya. Raka mendengarkan dengan hati yang campur aduk. Di satu sisi, ia merasa bahagia mengetahui bahwa ia punya seorang kakak. Tapi di sisi lain, ia merasa marah dan iri. Kenapa harus dia yang hidup enak? Kenapa bukan aku? Pikirnya. Hari-hari berikutnya, Faris mencoba mendekatkan diri dengan Raka. Namun Raka tetap menjaga jarak. Ia merasa tidak nyaman dengan kehadiran Faris, terutama karena perbedaan mencolok dalam kehidupan mereka. "Apa kamu pernah tahu rasanya lapar? Apa kamu pernah tahu rasanya dihina karena miskin?" kata Raka suatu hari dengan nada sinis. Faris terdiam. Ia tahu, Raka menyimpan luka yang dalam, tapi ia tidak tahu bagaimana memperbaikinya. Namun, meskipun ada jarak, Faris terus berusaha. Ia membantu Raka belajar, membelikan buku sekolah baru, dan bahkan mencoba memperbaiki rumah mereka. Sedikit demi sedikit, tembok yang membatasi hubungan mereka mulai runtuh. Setelah beberapa hari tinggal di desa, Faris mulai merasakan perbedaan besar antara kehidupannya yang dulu di kota dengan kehidupan di rumah ibu kandungnya. Rumah sederhana yang hanya memiliki satu kamar tidur, dapur yang penuh peralatan usang, dan lingkungan yang serba terbatas adalah hal baru baginya. Namun, Faris mulai terbiasa. Ia ingin mengenal lebih jauh kehidupan ibunya dan adiknya Raka. Awalnya, Faris berniat untuk hanya berkunjung sebentar, tetapi semakin lama, hatinya merasa terpanggil untuk tinggal lebih lama. Melihat ibunya yang harus bekerja keras setiap hari untuk menghidupi dirinya dan Raka, Faris merasa bersalah. "Aku nggak bisa cuma datang dan pergi begitu saja," pikirnya. Ia memutuskan untuk membantu ibunya, setidaknya untuk sementara waktu. "Ibu, aku ingin tinggal di sini beberapa minggu. Aku ingin membantu ibu dan Raka," ujar Faris suatu malam saat mereka makan bersama. Siti terkejut mendengarnya. "Fajar, kamu nggak perlu merasa terbebani, Nak. Ibu sudah biasa hidup seperti ini.
Katanya dengan nada lembut. Tapi Bu, aku nggak bisa berpura-pura nggak peduli. Ini keluargaku juga. Jawab Faris dengan tegas. Akhirnya, Siti mengizinkan Faris tinggal. Faris membantu ibunya menjual sayuran di pasar dan memperbaiki beberapa bagian rumah yang sudah rapuh. Ia juga mengajari Raka pelajaran sekolah, sesuatu yang mulai mendekatkan mereka. Sementara itu, di kota, Bu Rini mulai cemas karena Faris tidak kunjung pulang. Ia tahu Faris pergi mencari ibu kandungnya, tapi ia tidak menyangka Faris akan menghabiskan waktu selama itu di sana. Pah, kita harus bicara dengan Faris. Dia nggak bisa begitu saja meninggalkan semuanya, kata Bu Rini kepada suaminya. Pak Aditya, yang awalnya tidak tahu tentang perjalanan Faris, langsung marah. Kenapa kamu biarin dia pergi, Mah? Kita sudah membesarkan dia, dan sekarang dia malah meninggalkan kita, katanya dengan nada keras. Bu Rini hanya bisa menunduk. Dia butuh waktu untuk mencari tahu tentang dirinya, Pak. Mamah yakin dia nggak akan melupakan kita. Namun, kemarahan Pak Aditya tidak mudah mereda. Ia merasa dikhianati oleh keputusan Faris. Ia berusaha menghubungi Faris berkali-kali. Tetapi, Faris tidak mengangkat teleponnya. Faris hanya mengirim pesan singkat, mengatakan bahwa ia butuh waktu untuk bersama ibu kandungnya. Di desa, Faris mulai merasakan kesulitan hidup yang selama ini hanya ia dengar dari cerita. Ia harus bangun pagi-pagi untuk membantu ibunya, mengangkut air dari sumur, dan bahkan berjalan kaki ke pasar untuk menjual sayur. Sekolah Raka yang sederhana membuat Faris sadar betapa beruntungnya ia selama ini. Namun, Faris tidak bisa melupakan kewajibannya sebagai seorang siswa. Ia tahu bahwa ia tidak bisa meninggalkan sekolah begitu saja. Maka, ia memutuskan untuk belajar secara mandiri selama berada di desa. Ia membawa beberapa buku pelajaran dari rumah dan sering mengajari Raka sekaligus belajar untuk dirinya sendiri. Tetapi, semakin lama Faris tinggal di desa, semakin ia merasa bahwa dua dunia ini begitu berbeda. Ia mencintai ibu kandungnya dan ingin membantu mereka keluar dari kemiskinan. Tetapi, ia juga merindukan kehidupan lamanya di kota. Setelah beberapa minggu tanpa kabar, akhirnya Pak Aditya memutuskan untuk datang langsung ke desa Tegal Arum. Ia tidak bisa lagi membiarkan Faris tinggal jauh dari mereka. Ketika ia tiba di rumah Siti, suasana menjadi tegang. Pak Aditya langsung mengajak Faris berbicara empat mata. Faris, kamu harus pulang sekarang. Kamu nggak bisa tinggal di sini selamanya. Sekolahmu di kota, masa depanmu ada di sana, kata Pak Aditya dengan nada tegas. Faris terdiam. Ia tahu bahwa Pak Aditya benar. Tetapi, ia juga merasa berat untuk meninggalkan ibu kandungnya yang hidup dalam kesulitan. Pah, aku nggak bisa ninggalin mereka begitu saja. Mereka butuh aku, jawab Faris dengan suara pelan. Faris, kamu nggak paham. Kalau kamu terus tinggal di sini, kamu nggak akan bisa meraih masa depan yang lebih baik. Kami sudah membesarkan kamu dengan segala fasilitas terbaik. Apa itu semua nggak berarti apa-apa buat kamu? Tanya Pak Aditya dengan nada penuh emosi. Faris menunduk. Ia merasa bersalah. Bukan begitu, Pak. Aku cuma ingin mereka merasakan sedikit kehidupan yang lebih baik. Pak Aditya menghela napas panjang. Ia tahu Faris memiliki niat baik, tetapi ia juga tahu bahwa keputusan itu tidak realistis. Setelah pembicaraan panjang, Faris akhirnya membuat keputusan. Ia memutuskan untuk kembali ke kota. Tetapi dengan satu syarat. Ia akan membantu keluarganya di desa semampunya. Bu, aku harus pulang. Aku harus menyelesaikan sekolahku. Tapi aku janji aku nggak akan melupakan ibu dan Raka, kata Faris kepada Siti sambil menahan air mata. Siti, meskipun berat, mengangguk dengan penuh pengertian. Fajar, ibu bangga sama kamu. Kamu anak yang baik. Pergilah, raih cita-citamu. Ibu hanya minta satu hal. Jangan pernah lupakan kami, katanya sambil memeluk Faris erat-erat. Hari itu, Faris meninggalkan desa dengan perasaan campur aduk. Raka yang awalnya sulit menerima Faris sebagai kakaknya, kini tidak bisa menahan air mata saat mereka berpisah. Kak, hati-hati ya. Jangan lupa mampir ke sini kalau liburan.
Ujar Raka dengan suara bergetar. Faris mengangguk. Pasti Raka, jaga ibu baik-baik ya. Pak Aditya yang menjemput Faris juga akhirnya melunak. Ia mulai memahami bahwa Faris tidak melupakan mereka sebagai orang tua angkatnya. Dalam perjalanan pulang, ia berkata kepada Faris, "Kamu anak yang baik, Faris. Papa bangga sama kamu." Setelah kembali ke kota, Faris melanjutkan sekolahnya seperti biasa. Namun, ia tetap menjaga komunikasi dengan ibu kandungnya dan Raka. Ia sering mengirim uang untuk membantu mereka, hasil tabungannya, dan sedikit dari uang saku yang ia hemat. Setiap kali ada liburan panjang, Faris selalu menyempatkan diri untuk mengunjungi desa. Hubungannya dengan Raka semakin erat, dan ia merasa bahwa meskipun hidup mereka berbeda, mereka adalah saudara yang tidak terpisahkan lagi. Setelah kembali ke kota dan melanjutkan sekolah, kehidupan Faris tidak sepenuhnya kembali seperti dulu. Meskipun ia kembali ke sekolah elit dengan fasilitas terbaik, pikirannya sering melayang ke desa, memikirkan ibu kandungnya dan Raka. Kecintaan Faris pada keluarganya di desa membuatnya terus berusaha mencari cara agar bisa membantu mereka tanpa mengorbankan pendidikannya. Di sekolah, teman-teman Faris mulai menyadari perubahan sikapnya. Faris, yang dulu selalu tampak ceria dan aktif dalam berbagai kegiatan, kini sering terlihat melamun. "Faris, kamu kenapa? Kok sekarang kayak sering murung gitu?" Tanya salah satu temannya, Arya. Faris hanya tersenyum kecil. "Nggak apa-apa, cuma lagi banyak yang dipikirin." Namun, teman-temannya tidak tahu bahwa Faris sebenarnya sedang memikirkan cara untuk membantu keluarganya di desa. Ia mulai menabung lebih giat, mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, bahkan menawarkan bantuan kepada teman-temannya yang membutuhkan tutor agar ia bisa mendapatkan sedikit uang tambahan. Meskipun sibuk, Faris tetap menjaga prestasinya di sekolah. Ia sadar bahwa pendidikan adalah kunci untuk masa depannya dan juga untuk membantu keluarganya di desa. Ketika liburan sekolah tiba, Faris tidak membuang waktu. Ia langsung meminta izin kepada orang tua angkatnya untuk kembali ke desa dan menghabiskan beberapa minggu di sana. Awalnya, Pak Aditya ragu mengizinkan Faris pergi karena khawatir hal ini akan mengganggu fokus belajarnya. "Faris, kamu harus ingat, pendidikanmu itu prioritas. Kalau kamu terlalu sering bolak-balik ke desa, gimana kamu bisa fokus?" Tanya Pak Aditya dengan nada serius. Faris menjelaskan dengan tenang, "Pah, aku nggak akan mengorbankan sekolahku. Aku cuma ingin memanfaatkan waktu liburan untuk membantu ibu dan Raka. Aku janji, aku nggak akan tinggal lebih lama dari yang seharusnya." Setelah berbicara panjang lebar, akhirnya Pak Aditya mengizinkan Faris untuk pergi. Namun, ia memberikan syarat bahwa Faris harus kembali tepat waktu sebelum sekolah dimulai. Setibanya di desa, Faris langsung disambut hangat oleh Siti dan Raka. Rumah yang dulu terasa asing, kini mulai terasa seperti rumah kedua bagi Faris. "Kak Faris, aku kangen banget," teriak Raka sambil memeluk Faris erat-erat. "Iya Raka, kakak juga kangen sama kamu," jawab Faris sambil tersenyum. Selama liburan, Faris kembali membantu ibunya di pasar dan mengajari Raka pelajaran sekolah. Namun, kali ini ia juga membawa buku pelajaran sendiri untuk memastikan ia tetap belajar meski sedang berada di desa. "Aku nggak mau ketinggalan pelajaran, Bu. Jadi, aku bawa buku-buku ini buat belajar di sini," ujar Faris sambil menunjukkan buku-bukunya kepada Siti. Siti tersenyum bangga. "Kamu memang anak yang pintar, Fajar. Ibu yakin kamu akan jadi orang sukses nanti." Faris bahkan mengajarkan Raka beberapa pelajaran yang sulit dimengerti oleh adiknya di sekolah. Perlahan, ia merasa semakin dekat dengan Raka, dan mereka mulai berbagi cerita satu sama lain. Namun, masalah muncul ketika Faris mulai merencanakan kunjungan berikutnya ke desa. Sekolah elite tempat Faris belajar memiliki aturan ketat mengenai kehadiran siswa. Setiap siswa yang ingin izin lebih dari 3 hari harus memberikan alasan kuat dan disertai surat resmi. Ketika Faris kembali ke kota setelah liburan, ia mendapati bahwa gurunya mulai mempertanyakan absensinya. "Faris, saya lihat kamu sering izin belakangan ini. Ada apa sebenarnya?"
Tanya Pak Surya, wali kelasnya. Faris menjelaskan dengan jujur bahwa ia mengunjungi ibu kandungnya di desa dan membantu mereka yang hidup dalam kesulitan. Pak Surya mengangguk memahami, tetapi ia juga memberikan peringatan. Faris, saya mengerti niat baik kamu, tapi kamu harus ingat bahwa pendidikanmu adalah prioritas. Kalau terlalu sering absen, itu bisa memengaruhi prestasi kamu. Faris hanya bisa mengangguk. Ia sadar bahwa ia harus mencari solusi agar ia tetap bisa membantu keluarganya tanpa mengorbankan pendidikannya. Faris akhirnya memutuskan untuk lebih fokus pada sekolahnya selama hari-hari biasa dan hanya pulang ke desa saat liburan panjang. Ia juga mulai merancang rencana jangka panjang untuk membantu keluarganya. Aku harus sukses dulu, baru aku bisa benar-benar membantu mereka, pikirnya. Setiap kali Faris merindukan ibunya dan Raka, ia menelepon mereka atau mengirim pesan. Ia juga mengirimkan sebagian uang saku yang ia hemat untuk membantu kebutuhan sehari-hari mereka. Sementara itu, keluarga angkat Faris di kota mulai melihat perubahan positif pada Faris. Pak Aditya yang awalnya khawatir, kini mulai merasa bangga karena Faris tidak melupakan tanggung jawabnya, meskipun harus membagi perhatiannya antara dua keluarga. Mah, Papa pikir Faris akan berubah setelah tahu dia punya keluarga kandung. Tapi ternyata dia malah jadi lebih dewasa, kata Pak Aditya suatu malam kepada istrinya. Bu Rini tersenyum. Iya, Pak. Faris memang anak yang luar biasa. Mama yakin dia akan bisa menjalani semua ini dengan baik. Suatu hari, ketika Faris sedang sibuk belajar untuk ujian akhir, ia menerima kabar bahwa ibunya sakit. Tanpa berpikir panjang, ia meminta izin kepada sekolah dan keluarganya untuk pulang ke desa, meskipun itu bukan masa liburan. Mah, aku harus pulang. Ibu kandungku sakit, kata Faris kepada Bu Rini. Bu Rini yang awalnya ragu, akhirnya mengizinkan. Tapi kamu harus pastikan bahwa ini tidak mengganggu ujianmu ya, katanya dengan nada lembut. Ketika Faris tiba di desa, ia langsung menemui ibunya yang terbaring lemah di tempat tidur. Melihat kondisi ibunya, Faris merasa bersalah karena tidak bisa selalu ada untuk mereka. Ibu, maaf aku nggak selalu ada di sini, kata Faris sambil menggenggam tangan ibunya. Siti tersenyum lemah. Kamu nggak perlu minta maaf, Fajar. Kamu sudah banyak membantu kami. Setelah beberapa hari dirawat oleh Faris dan Raka, kondisi Siti mulai membaik. Faris merasa lega, tetapi ia juga tahu bahwa ini adalah pengingat baginya untuk terus berjuang demi masa depan yang lebih baik untuk keluarganya. Faris kini semakin paham bahwa hidupnya tidak akan pernah mudah. Ia harus terus menyeimbangkan dua dunia yang berbeda, keluarga angkatnya di kota dan keluarga kandungnya di desa. Namun, ia yakin bahwa dengan usaha dan doa, ia bisa memberikan kebahagiaan untuk keduanya. Setelah menjalani hari-hari penuh perjuangan antara dua dunia yang berbeda, Faris mulai menemukan ritme kehidupannya. Ia tetap fokus pada sekolahnya di kota, namun hatinya selalu terpaut pada keluarga kandungnya di desa. Ia mengatur waktu dengan cermat, hanya pulang ke desa saat libur panjang atau ketika keadaan mendesak. Sebuah momen besar tiba di hidup Faris. Sekolahnya mengadakan acara wisuda untuk siswa kelas terakhir. Sebagai salah satu siswa berprestasi, Faris terpilih untuk memberikan pidato perpisahan. Namun, jauh di lubuk hatinya, Faris merasa ada sesuatu yang kurang. Ia ingin keluarganya di desa turut merasakan kebahagiaannya. Maka, tanpa memberitahu siapapun, Faris memutuskan untuk mengundang ibu kandungnya, Siti, dan Raka ke acara tersebut. Setelah mendapatkan izin dari Pak Aditya dan Bu Rini, Faris menjemput ibu dan adiknya ke desa. Ketika Siti tiba di kota, ia tampak gugup sekaligus terharu. Baginya, ini adalah pengalaman pertama melihat kehidupan Faris di kota yang sangat berbeda dari kehidupannya di desa. Ibu, jangan khawatir, semua orang di sini baik kok, kata Faris sambil menenangkan ibunya. Di acara wisuda, Siti duduk di barisan depan bersama Pak Aditya, Bu Rini, dan Raka. Ia merasa bangga melihat anaknya berdiri di atas panggung, mengenakan toga dengan wajah penuh percaya diri. Ketika Faris mulai berbicara, air mata mulai mengalir di pipi Siti. Dulu, saya selalu berpikir bahwa kesuksesan adalah tentang apa yang saya raih untuk diri saya sendiri. Tapi sekarang, saya sadar
bahwa kesuksesan sejati adalah bagaimana saya bisa membahagiakan orang-orang yang saya cintai, ujar Faris dalam pidatonya. Setelah pidato selesai, Faris turun dari panggung dan menghampiri keluarganya. Ia memeluk Siti erat-erat. "Ini untuk ibu. Semua yang aku capai adalah karena doa ibu," katanya dengan suara bergetar. Pak Aditya dan Bu Rini ikut terharu melihat momen tersebut. Mereka sadar bahwa cinta Faris kepada ibu kandungnya tidak mengurangi rasa hormat dan kasih sayangnya kepada mereka. Setelah wisuda, Faris menghadapi keputusan besar, melanjutkan kuliah di kota atau kembali ke desa untuk tinggal bersama ibu kandungnya. Ia berdiskusi panjang dengan Pak Aditya dan Bu Rini tentang apa yang terbaik untuknya dan keluarganya. "Faris, kalau kamu ingin tinggal di desa, kami tidak akan melarang. Tapi kami juga yakin pendidikan yang baik akan membantumu lebih banyak di masa depan," ujar Pak Aditya dengan bijak. Faris merenung lama sebelum akhirnya membuat keputusan. Ia memutuskan untuk melanjutkan kuliah di kota, namun dengan komitmen untuk selalu mendukung keluarganya di desa. "Ibu, aku akan kuliah di kota, tapi aku janji, aku akan sering pulang dan terus membantu ibu dan Raka," kata Faris kepada Siti. Siti mengangguk dengan mata berkaca-kaca. "Ibu selalu mendoakan yang terbaik untuk kamu, nak. Jangan khawatirkan ibu. Ibu tahu kamu akan jadi orang sukses." Saat kuliah, Faris mulai menjalani kehidupan yang lebih mandiri. Ia mengambil pekerjaan paruh waktu, agar bisa terus mengirim uang untuk kebutuhan ibu dan adiknya. Ia juga membantu Raka dengan membelikan buku-buku pelajaran dan membayar biaya sekolahnya. Raka, yang kini semakin dewasa, mulai menunjukkan semangat belajar yang luar biasa. Ia sering mengirim pesan kepada Faris untuk bercerita tentang prestasinya di sekolah. "Kak Faris, aku juara 1 di kelas. Ini semua karena kakak yang selalu mengajarkan aku," tulis Raka dalam pesannya. Faris merasa bangga dan bahagia. Baginya, melihat Raka tumbuh menjadi anak yang cerdas dan bersemangat adalah hadiah terbesar. Beberapa tahun kemudian, Faris berhasil menyelesaikan kuliahnya dengan predikat cum laude. Di hari wisuda kuliahnya, ia mengundang kedua keluarganya. Keluarga angkatnya di kota dan keluarga kandungnya di desa. Ketika Faris naik ke panggung untuk menerima penghargaan, ia meminta izin kepada pembawa acara untuk memberikan sedikit pidato. "Semua yang saya raih hari ini tidak mungkin terjadi tanpa dua keluarga yang luar biasa. Kepada ayah dan ibu angkat saya, Pak Aditya dan Bu Rini, terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan terbaik. Dan kepada ibu kandung saya, Bu Siti, terima kasih atas doa dan cinta yang tidak pernah putus," ujar Faris sambil menahan tangis. Penonton memberikan tepuk tangan meriah, dan kedua keluarga Faris merasa bangga melihat betapa bijaksananya anak mereka. Setelah wisuda, Faris mendapatkan pekerjaan yang baik di kota. Ia tetap mendukung keluarganya di desa, bahkan mulai merenovasi rumah ibu kandungnya agar lebih nyaman. Raka pun melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan bantuan Faris. Meskipun hidup di dua dunia yang berbeda, Faris berhasil menyatukan keduanya dengan cinta dan perjuangan. Ia membuktikan bahwa meskipun terpisah oleh nasib, kasih sayang keluarga tidak pernah berkurang. Kisah Faris menjadi inspirasi bagi banyak orang di sekitarnya, membuktikan bahwa dengan kerja keras dan doa, semua rintangan bisa dilalui. Tamat.